Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya akan memaparkan aksi nyata saya modul 1.1 tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitria Yuliana. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Saya dari Sidoarjo, kelas 123B. Saya mengajar di SDN Tambak Kalisogo 2. Fasilitator saya adalah Bapak Ahmad Taufik dan pengajar praktik saya adalah Ibu Iin Kusumawati. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas yaitu saya merasa adanya perubahan dalam pembelajaran. Dengan menerapkan sistem Among, maka mampu menumbuhkan dan mengembangkan kekuatan kodrat murid agar dapat mewujudkan murid yang merdeka. Dalam hal ini, saya sebagai guru merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid, di mana pembelajaran dirancang berdasarkan kebutuhan, cara belajar, dan kesiapan dari murid itu sendiri. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yaitu merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid, memperhatikan kesiapan belajar murid dalam belajar, membersihkan kelas bagi yang mendapatkan piket kebersihan sebelum pelajaran dimulai, kemudian mengajak anak-anak berdoa dan menyanyikan lagu wajib nasional dan dilanjutkan dengan memberikan apresiasi kepada siswa, melakukan kegiatan tanya jawab yang berkaitan dengan kesiapan belajar siswa yang selanjutnya untuk dijadikan landasan dalam merancang pembelajaran. Selain itu, saya juga melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar, karakteristik, serta minat siswa dan mengidentifikasi kompetensi siswa. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik. Saya bersama teman sejawat berbagi pemikiran dan mempelajari lebih lanjut tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini, saya bersama-sama dengan teman sejawat untuk saling sharing dan berbagi ilmu serta pengalaman tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat beragam dan luas, terutama dalam konteks pendidikan. Beliau menganjurkan pendidikan yang inklusif dan merangkul keberagaman, serta menekankan pentingnya membangun karakter dan kepribadian yang kuat pada anak-anak. Beliau juga mengusulkan konsep 3 butir sebagai landasan pendidikan nasional Indonesia, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani yang masing-masing mengacu pada mengajari dengan teladan, memberdayakan diri sendiri dan saling membantu. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik yang saya lakukan selanjutnya yaitu saya berkolaborasi dengan teman sejawat untuk berdiskusi menyiapkan perangkat pembelajaran serta menyiapkan lingkungan belajar yang nyaman. Pada kegiatan pembelajaran, saya menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan LKPD untuk memudahkan murid dalam memperoleh bahan pembelajaran sehingga murid lebih mudah untuk memahami tujuan pembelajaran. Salah satu kodrat anak adalah mengekspresikan diri, mengeksplorasi, berinovasi sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Begitu juga dalam pembelajaran, kita sebagai pendidik harus dapat menciptakan atmosfer belajar yang berpihak kepada siswa, aman, nyaman, dan menyenangkan. Sebagai guru, kita harus terus membimbing mereka untuk berubah ke arah yang lebih baik. Tugas kita adalah memunculkan karakter yang baik, membentuk dan mengarahkan agar anak dapat berkembang dengan lebih baik lagi, serta berupaya menghilangkan karakter buruknya. Penerapan Merdeka Belajar dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Pembentukan karakter dengan pembiasaan yang baik. Pembentukan karakter siswa melalui pembiasaan yang baik dan menanamkan budaya yang baik di sekolah sangat diperlukan, agar siswa-siswa dapat menjadi pribadi yang baik, berdasarkan profil pelajar Pancasila. Adapun kegiatan pembiasaan yang telah dilakukan di kelas dan di sekolah adalah 1. Pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 2. Membiasakan disiplin melakukan piket kelas. Pembiasaan disiplin melakukan piket kebersihan di kelas sangat penting diterapkan untuk anak-anak dalam upaya untuk menumbuhkan jiwa gotong royong, menanamkan rasa tanggung jawab dan saling mengerti tugas satu sama lain. Kegiatan piket kelas ini juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong.
Kegiatan membiasakan siswa untuk disiplin melakukan piket kelas sangat penting untuk diterapkan agar dapat melatih kemandirian siswa, di mana mereka akan belajar untuk menata sendiri ruangan kelasnya dan membersihkannya. Dengan demikian, mereka tidak akan menggantungkan kebersihan kelasnya kepada penjaga sekolah atau petugas kebersihan sekolah. Selain itu, dengan melakukan piket kelas bersama teman-temannya, para siswa akan tumbuh rasa kebersamaan dan jiwa empatiknya terhadap teman. 3. Membiasakan disiplin berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa dilakukan setiap hari di awal kegiatan pembelajaran dan di akhir kegiatan pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk membiasakan siswa agar senantiasa selalu mengawali dan mengakhiri kegiatannya dengan berdoa. Hal ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pemilik dan Pengatur kehidupan manusia. Dengan berdoa, kita akan selalu ingat kepada Sang Pencipta, sehingga tumbuhlah keimanan dan ketakwaan pada diri siswa. Dengan membiasakan berdoa, maka akan dapat menanamkan nilai karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk memupuk rasa nasionalisme, menyanyikan lagu wajib nasional dilakukan setiap upacara hari Senin dan di dalam kelas sebelum pembelajaran dimulai. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, karena dengan melakukan hal tersebut, siswa dapat belajar mengambil pesan positif dari apa yang ada di dalam lirik syair lagunya, yang mampu mengobarkan semangat dan membangkitkan jiwa nasionalisme. Melalui lagu tersebut, mereka kita didik untuk dapat menghargai jasa para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan untuk kita. Selain itu, menyanyikan lagu wajib nasional juga dapat menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. 5. Bercerita dan menggali informasi sebelum pembelajaran. Saya mengajak anak-anak untuk bercerita dan menggali informasi terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Apersepsi memancing siswa dengan cara bercerita seputar sesuatu yang terjadi dan menggali informasi yang berkaitan dengan kondisi saat ini, sehingga siswa-siswa tidak ketinggalan informasi dari kondisi perkembangan teknologi seiring dengan perkembangan zaman. Dari cerita, kita dapat menggali informasi dan pesan moral untuk kemudian dikaitkan dengan pembelajaran. Selain itu, saya pun mengaitkan pembelajaran di pertemuan yang lalu dengan pembelajaran yang saat ini akan dilaksanakan. 6. Kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan, indoor-outdoor. Kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan tentu sangat diharapkan oleh semua siswa. Mereka akan merasa nyaman apabila gurunya dapat membawa mereka ke suasana belajar yang mereka inginkan. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, tetapi tidak terkesan memaksa mereka untuk langsung dapat menguasai pelajaran yang kita berikan. Pembelajaran tidak akan membosankan apabila kita mampu merancang pembelajaran tersebut dengan baik. Kita jadikan kelas sebagai tempat belajar dan mengekspresikan diri untuk mereka, sehingga mereka dapat menggali potensi diri semaksimal mungkin. Menggunakan game-game edukasi yang menarik agar dapat membuat anak-anak menjadi senang saat belajar. Bila diperlukan, pembelajaran outdoor pun dilakukan dengan tetap diadakan pengawasan dan tuntunan dari guru. 7. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berbasis teknologi. Saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas karena setiap anak memiliki kemampuan, bakat, minat, serta karakter yang berbeda-beda. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi sangat cocok untuk dilaksanakan. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, sehingga saya sebagai guru bisa mengenali kebutuhan siswa yang berbeda-beda dan dapat merancang metode yang efektif untuk mereka, agar selanjutnya saya dapat memberikan pendidikan, pembelajaran, dan dukungan yang tepat untuk siswa, dan para siswa pun bisa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuannya. Dan saya pun menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi, agar para siswa bisa mengikuti perkembangan zaman dan dapat mengadopsi hal-hal baru yang baik yang bisa untuk diterapkan dalam pembelajaran, serta juga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tapi di sini saya pun bekerja sama dengan orang tua siswa untuk tetap memantau mereka dalam penggunaan teknologi. Rangkaian pelaksanaan perencanaan penerapan refleksi di kelas.
Saya berkolaborasi bersama teman sejawat untuk dapat menyusun materi pembelajaran yang dapat menuntun peserta didik agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, yaitu dapat memahami pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya menyusun beberapa pertanyaan dengan pemantik yang berkaitan dengan pembelajaran. Selain itu, saya juga menyiapkan LKPD dan bahan ajar yang isi materinya pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran diawali dengan tanya jawab terkait pengalaman murid tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. LKPD dan bahan ajar dipelajari oleh murid secara berkelompok melalui kegiatan diskusi. Murid belajar saling menghargai antar sesama dan melatih sikap percaya diri pada saat mempresentasikan hasil kerja kelompok. Di akhir pembelajaran, murid diajak untuk merefleksikan diri terkait pembelajaran yang telah dilakukan, serta menyimpulkan materi pembelajaran dengan bimbingan guru. Testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan. Dari guru. Testimoni dari guru yang terlibat dalam proses perubahan yaitu Ibu Fidiatul Ilmiah. Menurut beliau, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sudah baik karena sudah mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik serta melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan melibatkan semua murid aktif dalam belajar melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi kelompok. Dari siswa. Testimoni dari siswa yang terlibat dalam proses perubahan yaitu Ananda Adelia Agustin. Menurut Adelia, kegiatan pembelajaran sangat menyenangkan dan materi pelajaran mudah untuk dipahami. Rencana tindak lanjut. Berdasarkan apa yang telah saya lakukan, selanjutnya saya akan mengevaluasi dan merefleksikannya. Rencana kegiatan tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah 1. Melakukan inovasi pembelajaran yang lebih menarik lagi agar siswa-siswa senang mengikuti pelajaran. 2. Berkolaborasi dengan teman sejawat guna menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. 3. Berbagi praktik baik dan sharing dengan teman sejawat sehingga akan menambah wawasan bagi semua. Berikut ini adalah dokumentasi dari kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan. Demikianlah pemaparan aksi nyata saya modul 1.1 tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.